Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, sungguh kita berbahagia karena Allah itu setia dan kesetiaannya itu tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Allah itu kasih, karena segala sesuatu, apapun keadaan kita, Allah tidak pernah berubah. Kita boleh gagal dengan segala aktivitas, dengan semua kekurangan-kekurangan kita, tetapi itu tidak membatalkan rencana kasih-Nya, rencana kemurahan-Nya, rencana belas kasihan-Nya untuk hidup kita. Karena Dia adalah kasih, Dia tidak dapat menyangkal dirinya dan eksistensinya, sehingga apapun keadaan saudara, Bapak Ibu sekalian, Dia tetap sama. Hari ini, bahkan dulu, dan sampai selama-lamanya. Engkau dan aku bisa sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapanmu di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena kalau engkau menjauh, maka Dia mendekat. Nah, apakah itu sungguh-sungguh menjadi hal yang menjadi hiasan atau yang kita sungguh-sungguh alami di dalam kehidupan ini? Apakah hal itu menjadi irama di dalam kehidupan kita? Apakah hal itu menjadi sungguh-sungguh agenda yang tidak tersingkirkan atau terkesampingkan di dalam kehidupan kita? Apakah itu menjadi agenda utama? Apakah itu sungguh-sungguh menjadi frame atau euforia utama di dalam kehidupan kita? Bahwa kasih Allah itu adalah setia, bahwa kasih Allah itu memeluk dan membalut, dan kasih Allah itu sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang membawa saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, ke dalam seluruh kebaikan. Nah, ini yang penting, karena ketika kita masih ada di dunia ini, dunia yang sementara ini, di mana kita menumpang di dunia ini, maka kita penting sekali mengalami, menemukan, merasakan, menikmati, ya, akan atmosfer atau keadaan itu. Tubuh memang fana, Bapak Ibu, tetapi Roma 8 ayat 10 katakan roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi kebenarannya adalah Allah adalah kasih, dan tidak ada yang dapat menjauhkan saudara dari kasih Allah. Nah, bagaimana Anda menemukan? Bagaimana Anda mengalami? Bagaimana Anda merasakan? Dan bagaimana kemudian dapat menikmati dari waktu ke waktu? Ada kairos di tengah-tengah kronos. Ada kesempatan di tengah-tengah peluang-peluang, momentum-momentum kehidupan. Ada kesempatan. Jadi, apakah kesempatan itu menjadi kita temukan kasih Allah di dalamnya? Apakah kasih Allah itu atau penemuan itu atau pengalaman itu menjadi irama di dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Nah, izinkan saya untuk membawa saudara sekalian, Bapak Ibu, ke dalam atmosfer itu, bahwa sesungguhnya seluruh fasilitas, seluruh kebenaran yang akan membawa kita ke dalam suasana itu, Yesus sudah menyelesaikannya di atas bumi ini.
yaitu sejak dari dia menyelesaikan malam di Getsemani. Dia memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapaknya dan rela untuk naik ke Kalvari. Kemudian dia bangkit dari maut, dari kematian. Dan belum selesai. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan kemudian dia mengirim roh kebenaran. Ingat Bapak Ibu, ini sangat penting. Dia mengirim roh kebenaran, dan roh kebenaran itu adalah penolong untuk saudara, saya, Bapak Ibu sekalian, dapat menemukan, dapat mengalami, dapat merasakan, dapat menikmati suasana bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menggelorakan segala potensi yang Allah telah rancang di dalam hidupmu sejak di dalam kandungan. Bahkan dia telah menulis hari-hari yang akan datang sebelum satu pun daripadanya ada di dalam hidup. Wow, that was great news, right? Anugerah itu, saudara-saudara, anugerah itu Bapak Ibu, itu adalah anugerah yang cukup buat engkau dan aku untuk mengucap syukur, untuk menyembah Dia. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita, bahwa engkau harus mengetahui bahwa ada pribadi Allah, yaitu Holy Spirit yang diam di dalammu, dan Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. 2 Tawarik katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan ingin melimpahkan kekuatan kepada barang siapa yang bersungguh hati kepada Dia. Bapak Ibu, bersungguh hati kepada Dia. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Di dalam kitab Yohanes dicatat bahwa datanglah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan haus lagi. Minumlah air yang diberikan oleh-Nya, maka engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan haus lagi. Apa? Berbicara apa ini, Bapak Ibu? Ini berbicara mengenai melekat kepada Allah. Ini bicara mengenai sungguh hati kepada Dia. Ini bicara mengenai pergaulan yang intim dengan Dia. Dan itu hanya terjadi di dalam penyembahan. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maka dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup yang akan bertahan sampai kepada kesudahan. Haleluya. Demikian firman kita pada kesempatan ini. Engkau akan diberkati karena firman itu akan memberi engkau kekuatan. Firman itu akan memberi engkau terang di jalan. Dan firman itu sendiri adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam dirimu. Terpuji Kristus, Bapak Ibu, tetap kuat, kerjakan keselamatanmu, masuk dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita, supaya iman kita semakin disempurnakan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup. Terima kasih. Haleluya. Amin.